Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mustafa, mahasiswa program studi Pendidikan Matematika Universitas Pasir Pengarayan. Di sini saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah geometri transformasi, yaitu mengenai materi geseran atau translasi. Pada materi ini saya akan melakukan pembuktian teorema 10.1. Baik, kita masuk pada pengertian translasi. Di sini translasi merupakan transformasi geometri yang menggeser setiap titik suatu objek atau ruang dengan jarak yang sama dengan arah tertentu. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak ilustrasi berikut. Nah, kita lihat pada gambar awal ini, posisi awalnya berada pada benda yang berwarna merah. Setelah translasi, hasil translasi benda tersebut yang berwarna biru. Jadi translasi ini hanya merubah posisi dari suatu benda tanpa mengubah ukuran atau bentuk benda yang semula. Translasi juga bisa terbentuk dengan 2 kali refleksi atau 2 kali pencerminan terhadap sumbu yang sejajar. Bisa kita lihat pada gambar benda awal yang berwarna merah, kemudian kita refleksikan terhadap garis yang pertama, yaitu membentuk bayangan yang berwarna hijau. Kemudian hasil refleksi yang pertama ini kita refleksikan kembali pada sumbu yang kedua, sehingga terjadilah sebuah translasi. Selanjutnya kita masuk pada teorema 10.1. Teorema ini berbunyi, andaikan G dan H 2 garis yang sejajar. Apabila ada 2 titik A dan B, maka garis A double aksen sama dengan garis B double aksen dengan A double aksen merupakan pencerminan A terhadap garis G dan H, serta B double aksen merupakan pencerminan B terhadap garis G dan garis H. Jadi yang akan kita buktikan di sini adalah bahwa garis A double aksen dan garis B double aksen. Nah, kita masuk pada pembuktian. Yang diketahui dari pembuktian ini yaitu garis G dan H itu sejajar. Titik A dan titik B sama dengan A double aksen merupakan pencerminan A terhadap garis G dan H, dan begitu juga dengan B double aksen merupakan pencerminan terhadap garis G dan H. Yang akan kita buktikan yaitu garis A double aksen itu sama panjangnya dengan garis B double aksen. Kita ambil titik A dan B sembarang, dengan A tidak sama dengan B dan B tidak terletak pada G dan B tidak terletak pada H. Nah, di sini kita sepakati bahwa A sama dengan A1, A2, dan B yaitu B1 dan B2. Pada gambar kita lihat A double aksen, B double aksen merupakan hasil pencerminan dari garis B dan garis H, atau bisa kita sebut bahwa titik A double aksen dan titik B double aksen hasil dari translasi titik A dan titik B, seperti yang sudah kita jelaskan pada konsep dari translasi tadi. Selanjutnya akan kita buktikan bahwa B aksen-aksen merupakan hasil setengah putaran dari A dan N, dengan N adalah titik tengah garis BA double aksen.
dari gambar tadi kita lihat bahwa garis G merupakan X-nya sama dengan 0. Kemudian persamaan garis H, kita misalkan X sama dengan N, dengan N-nya tidak sama dengan 0. Maka kita dapatkan MG A sama dengan A aksen sama dengan titik min A1, A2. Kemudian titik A aksen ini kita masukkan ke dalam MH A aksen sama dengan A aksen untuk mendapatkan A aksen. Jadi kita substitusikan titik A aksen yaitu min A1, A2 ke dalam MH A aksen, sehingga kita dapatkan titik A double aksen yaitu min A1 ditambah 2N tambah A1 kali A2, sehingga kita dapatkan A aksen 2N tambah A1, A2. Jadi ini sama saja dengan konsep mencari layangan atau mencari nilai refleksi pada materi yang sudah kita pelajari, yaitu pada materi refleksi yang sebelumnya. Dengan cara yang sama kita cari nilai B aksen sehingga kita dapatkan yaitu B aksennya 2N tambah B1, B2. Nah, selanjutnya karena N titik tengah dari garis BA double aksen, maka untuk titik N rumusnya adalah X1 tambah X2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Jadi kita anggap saja titik B itu X1, Y1 dan titik A aksen merupakan X2, Y2, sehingga kita dapatkan nilai N sama dengan 2N ditambah A1 ditambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2. Maka diperolehlah N sama dengan 2N tambah A1 tambah B1 per 2, A2 tambah B2 per 2, dan A sama dengan titik A, titik A1, A2. Sehingga Sn A sama dengan 2 dikali 2N tambah A1 tambah B1 per 2 dikurang titik A1, 2 A2 tambah B2 per 2 dikurang A2. Nah, jadi hasilnya 2N tambah B1, B2. Maka terbuktilah B double aksen. Nah, titik ini sama dengan nilai B aksen yang telah ditemukan atau diperoleh sebelumnya pada teorema. Dengan begitu, maka terbuktilah bahwa A aksen garis A aksen sama dengan garis B aksen. Jadi kesimpulannya, setiap ruas berarah dengan pangkal sebuah titik dan berakhir di titik petanya oleh MH MG adalah ekuivalen dengan setiap garis berarah seperti di atas. Jadi hasil transformasi dari MH MG adalah seakan-akan menggeser setiap titik sejauh jarak yang sama dan searah. Jadi transformasi demikian dinamakan translasi atau geseran. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan pada teorema 10.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.